Hai, good morning anak-anak. Teacher harap semuanya dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita masuk ke buku baru, yaitu tematik 3C. Ya, kalian bisa lihat di halaman kalian bukunya. Ya, di halaman pertama, yaitu kita akan membahas subtema 1. Ya, itu tentang aneka benda di sekitarku. Ya, jadi pembahasan yang akan kita bahas ada 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah matematika, yang ketiga adalah SBMP, dan yang terakhir adalah PPKN. Ya, sekilas saya akan jelaskan tentang bahasa Indonesia, yaitu menuliskan ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita. Ya, kalian bisa perhatikan di rumah kalian, ya, baik itu di kamar tidur, di tempat makan, ya, di dapur, kemudian di toilet ataupun di ruang tamu. Ya, perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ya, perhatikan bentuknya, ya, kemudian perhatikan warnanya, ya, kemudian perhatikan beratnya. Ya, jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu memiliki bentuk yang bermacam-macam, ya, bisa bentuknya bulat, bisa bentuknya persegi panjang, bisa berbentuknya segitiga, ya, bisa berbentuk kayak seperti tabung, ya, ataupun yang lainnya. Ya, jadi benda yang ada di sekitar kita sangat bervariasi bentuknya. Begitupun dengan warnanya, ya, warnanya ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam, ya, ada yang putih, dan lain sebagainya. Ya, contohnya apa saja, ya, benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau di rumah mungkin kalian bisa lihat TV, ya, kemudian HP kalian, ya, kemudian meja, kursi, dan lain sebagainya. Kalau untuk peralatan tulis, kalian bisa lihat kayak pensil kalian, kemudian penghapus, pena, buku, tas, botol minum, kemudian kotak nasi, dan lain sebagainya. Ya, jadi benda akan saya jelaskan sekilas. Ya, benda itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Ya, banyaknya bahan yang menyusun benda ini disebut massa. Ya, benda dapat diketahui massanya dengan cara ditimbang. Tetapi kalau seumpamanya nggak ditimbang, gimana teacher? Bisa kita tahu berat itu memiliki massanya atau tidak dengan cara kita pegang, kita ambil, ya, berat itu, benda itu berat dan kira-kira. Kalau benda itu berat, berarti dia memiliki massa. Ya, untuk mengetahui massanya berapa, beratnya teacher, gimana teacher? Ya, itu dengan cara ditimbang tadi. Ya, tapi kalau kita nggak ingin tahu massanya berapa, nggak perlu kita timbang. Ya, oh, benda ini ada massanya, benda ini ada massanya, ya, benda ini ada massanya. Jadi benda yang ada di sekitar kita semuanya memiliki massa. Ya, benda-benda yang kita bawa, ya, bermacam-macam, ya, tadi sudah teacher jelaskan. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembuatan benda dari kayu. Ya, jadi benda-benda yang ada di sekitar kita, benda-benda yang kita gunakan dalam keseharian, ya, semuanya itu memiliki asalnya masing-masing. Ya, salah satunya, ya, asal benda yang ada di sekitar kita itu adalah dari kayu. Ya, teacher, benda apa saja yang dari kayu? Banyak di rumah kita, ya, bisa meja, bisa kursi, ada lemari terbuat dari kayu. Ya, pensil pun, ya, bahannya terbuat dari kayu. Ya, banyak, ya, kertas juga terbuat dari kayu. Ya, teacher, proses pembuatan benda ini bisa dari kayu gimana teacher? Saya belum tahu. Nah, di sini teacher akan jelaskan. Kalian bisa lihat di halaman 8, ya, di situ jelas ada proses pembuatan benda dari kayu. Ya, salah satunya kayu yang ada di hutan atau kayu yang ditanam oleh orang tua kalian. Ya, jadi kayu tersebut ditebang. Ya, ingat, ketika kalian melakukan penebangan, kalian harus menanamnya kembali. Ya, karena kenapa? Kayu yang kalian tebang sudah memakai, ya, nanti ketika kalian menanamnya kembali, beberapa tahun yang akan datang
bisa kalian manfaatkan lagi, bisa kalian tebang lagi dan seterusnya ya. Setelah ditebang, kayu itu dibuat seperti gelondongan-gelondongan. Kalian bisa lihat di buku kalian ya. Setelah dibuat gelondongan ya, kayu itu dijual ya oleh pengrajin kayu ya. Nah, pengrajin kayu inilah yang membentuk kayu-kayu tersebut menjadi bermacam-macam benda ya. Bisa menjadi meja, kursi, atau bisa menjadi lemari ya, atau bisa menjadi pensil ya, atau bisa menjadi buku dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah sampai di pengrajin kayu ya, kayunya diproses ya untuk dibuat bermacam-macam benda ya. Setelah selesai, jadilah benda-benda yang dibutuhkan oleh manusia. Benda-benda tersebut ya dijualan di beberapa toko toko furniture atau mebel ya. Setelah sampai di toko mebel ya, kayu tersebut perabotan atau barang-barang tersebut dibelilah oleh pembeli ya. Jadilah barang-barang yang ada di rumah kalian ya. Jadi kalau kayunya yang kita manfaatkan langsung bisa nggak tidak? Bisa ya, bisa dibuat ya. Biasanya kalau untuk masyarakat kota jarang menggunakan kayu itu langsung kita manfaatkan ya. Ada tipe di masyarakat desa ya, kayunya bisa digunakan untuk bahan rumah dan lain sebagainya ya. Kalau di kota jarang. Biasanya kalau di kota mereka langsung memakai barang-barang yang sudah diolah oleh pabrik ya, ataupun diolah oleh pengrajin kayu ya. Cukup jelas penjelasan untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan lanjut ke matematika, yaitu melakukan pengukuran panjang benda ya. Jadi kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 5 ya. Jadi mengukur panjang itu dilakukan, biasanya kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari ya. Kalau untuk anak didik seperti kalian biasanya itu khusus untuk pelajaran matematika. Tetapi nggak hanya anak didik saja yang melakukan pengukuran ya, tukang jahit pun melakukan pengukuran ya, kemudian pengrajin kayu pun juga melakukan pengukuran ya, dan lain sebagainya. Jadi pengukuran itu bisa dilakukan oleh siapa saja ya yang mempunyai keterkaitannya ya. Teacher, alat apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengukur ya? Di situ ada penggaris ya, ada meteran pita ya, kemudian ada meteran roll ya, kemudian ada meteran roll besar ya. Biasanya kalau untuk anak-anak yang kita lakukan adalah menggunakan penggaris. Kalau untuk tinggi badan teacher ada ya. Jadi banyak sekali ya. Biasanya satu alat satuan panjang penggaris itu yaitu sentimeter ya. Kalian bisa ambil penggaris kalian di rumah masing-masing ya. Perhatikan, pastikan penggarisannya memiliki ukuran satuan ya, menggunakan sentimeter. Kita akan coba melakukan pengukuran menggunakan penggaris. Kita ambil bendanya ya. Di sini teacher sudah bawa spidol ya. Jadi kita ukur, kalian bisa perhatikan ya, nilai sentimeternya itu dari sini ya, yang kecil ya. Jadi ini 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 dan seterusnya ya. Jadi kita ambil bendanya, kita ukur dari angka nolnya, dari ujungnya kita ukur di sini. Nah, ada berapa sentimeter panjang spidol ini? Ada 14 cm. Sangat mudah. Kita lihat mentoknya sampai berapa dia. Ya, ada 14 cm ya. Selanjutnya kita akan ukur panjang dan lebar buku ya. Kalian bisa ambil buku kalian, bisa ambil penggaris kalian untuk bahan latihan di rumah. Ya, kita ukur panjang buku ini ada berapa meter. Ingat ya, dari 0 ya. Dari 0 paskan, kemudian nah, ada berapa sentimeter di sini?
ada 26 cm untuk panjangnya ya. Kemudian teacher untuk lebarnya ada berapa cm teacher? Lebarnya kita hitung juga ya. Kita hitung juga dari 0 ada 20 cm ya. Jadi apapun benda yang ada di sekitar kalian bisa ukur ya. Baik menggunakan penggaris ataupun menggunakan meteran kecil ataupun meteran besar ya. Nanti silakan coba di rumah kalian masing-masing mengukur benda masing-masing menggunakan alat meteran ya, pastinya menggunakan penggaris. Oke, matematika lihat sudah cukup, kita lanjutkan ke SPDP. Di sini kita akan belajar memainkan pola irama. Kalian bisa lihat di halaman 6 ya. Tidak jelaskan sekilas tentang benda yang dapat menghasilkan bunyi dapat dijadikan sebagai alat musik ritmis. Ya, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada, namun alat musik ritmis dapat menghasilkan irama. Ya, jadi benda apa saja yang ada di sekitar kita yang masuk ini itu disebut alat musik ritmis. Ya. Semuanya bisa kita gunakan ya sebagai alat musik ritmis ya sendok ya. Tetapi dengan catatan di sini ya, perhatikan alat musik ritmis dapat menghasilkan irama yang enak didengar jika dimainkan secara teratur. Kalau memainkannya tidak teratur, nggak enak didengar ya, tidak menghasilkan bunyi yang sesuai, tidak bisa menghasilkan irama ya. Bunyi apa saja akan enak didengar jika kita bisa memainkannya dengan cara teratur ya. Di sini ada alat musik ritmis, salah satunya adalah maracas dengan cara digoyangkan, kemudian tamborin dengan cara digoyangkan juga, kemudian gong dengan cara dipukul, dan yang terakhir adalah kendang dengan cara ditekuk. Teacher, apakah hanya 4 alat musik ini saja? Tidak, ya, semua benda yang ada di sekitar kita ataupun alat musik itu mempunyai mempunyai nada ataupun bisa disebut sebagai alat musik ritmis ya. Di sini teacher akan sedikit mempraktekkan ya tentang benda yang ada di sekitar kita menggunakan alat musik ritmis ya. Teacher akan ambil terutama bisa benda kotak makan ya, kemudian 2 sendok ya. Kalian bisa praktekkan di rumah. Teacher akan praktekkan sekilas tentang pola irama menggunakan alat musik ritmis ya. Bisa kalian latihan di rumah. Jadi benda yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan sebagai alat musik ritmis. Teacher bawa sendok ya, ada kotak makan. Teacher kalau menggunakan tepukan tangan atau tepukan kaki bisa nggak teacher? Bisa. Coba kita praktekkan sebentar saja menyanyikan menggunakan tepukan tangan ya.
Oke ya, nanti silakan kalian praktek di rumah. Kalian bisa menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kalian. Kalian bisa menggunakan tepukan tangan, bisa menggunakan hentakan kaki, ya dan lain sebagainya. Ya, yang penting ketukannya itu harus teratur supaya didengarnya sangat enak. Untuk tugas kalian di rumah, nanti silakan kalian gunakan barang apa saja yang ada di sekitar kalian. Silakan praktekkan menciptakan alat musik ritmis dengan barang-barang yang ada di sekitar. Kalian bisa menggunakan tepukan tangan atau menggunakan barang-barang seperti sendok ataupun kotak makan. Ya, nanti di videokan ya. Untuk masalah lagusnya bebas kalian tentukan sendiri ya, jangan lupa nanti dikirim ke Google Classroom sebagai bahan tugas ya. Oke, teacher cukup untuk penjelasan SPDB hari ini menggunakan programa. Selanjutnya kita akan bahas tentang PPKN yaitu musyawarah. Ya, kalian bisa lihat di halaman kalian masing-masing di halaman 11 ya. Jadi di dalam kehidupan sosial ya, dalam kehidupan bermasyarakat kita memiliki banyak ragam sifat manusia ya. Ada yang ceria, ada yang pemalu, ada yang pemalas, ada yang enggak disiplin dan lain sebagainya ya. Perhatikan ketika kalian melakukan sesuatu ya, baik itu kegiatan ataupun program kerja ataupun kegiatan belajar ya, ataupun kegiatan di dalam keluarga ya, kalian harus melakukan setidaknya dengan cara musyawarah ya. Karena kenapa? Setelah kita melakukan musyawarah ya, kita bisa menentukan hasil atau kegiatan apa saja yang baik, tidak hanya untuk diri kita tetapi untuk semua anggota kelompok tersebut ya. Di sini ya, musyawarah itu adalah kegiatan berkumpul untuk memecahkan suatu masalah dan menyatukan pendapat ya, yang pastinya dalam musyawarah ya terdapat nilai kebersamaan, dapat nilai keadilan dan persatuan ya. Dalam musyawarah keputusan itu diambil untuk kepentingan bersama. Teacher kasih contoh di sini ya. Musyawarah kita akan menentukan contohnya belajar kelompok ya. Di sini ada terdiri dari 3 ya, Andi, Nina dan Edo ya. Andi dan Nina dan Edo mereka akan melakukan kerja kelompok, seumpamanya melakukan wawancara ya. Tetapi karena rumah Andi dan Edo ini berjauhan, sedangkan rumah Nina di tengah-tengah, jadi mereka memutuskan tempat untuk melakukan kegiatan wawancara itu lebih baik di mana ya. Kata si Ani, kalau mau ke rumah Edo kejauhan ya. Kata si Edo, kalau mau ke rumah Ani juga kejauhan. Jadi mereka melakukan musyawarah supaya tidak antara Ani dan Edo kejauhan, yaitu memutuskan berdiskusi untuk melakukan kegiatan wawancara belajar kelompoknya di rumah Ani ya. Jadi belajarlah kalau mereka di rumah Ani ya. Ingat, ketika masalah tersebut sudah terselesaikan, itu bisa mempengaruhi juga tali persaudaraan ya. Jadi jangan sangat banyak manfaat dari musyawarah ya. Kalian juga bisa menentukan musyawarah dalam lingkungan keluarga kalian, contohnya kayak mau bertamasya kemana gitu ya. Kalian bisa bertemu, papa ya jangan naik mobil, semuanya kita naik pesawat saja ya. Coba sekali-kali semuanya dimusyawarahkan dulu dengan adik kalian, dengan papa mama kalian. Setuju dan adik kamu kalau naik pesawat gitu. Kalau semuanya adiknya setuju, mama kalian setuju, papa kalian setuju, baru musyawarah itu bisa diputuskan. Ya, siapa yang memutuskan teacher? Ya, kalau kalian sama-sama setuju naik pesawat, ya bisa diputuskan oleh ayah kalian. Ya, sangat banyak contoh kegiatan musyawarah yang bisa kita lakukan di dalam lingkungan hidup kita, baik itu dalam lingkungan sekolah, lingkungan rumah kita, ataupun lingkungan masyarakat. Ya, nanti untuk program selanjutnya kita akan jelaskan lebih jelas
lagi. Oke, thank you so much untuk penjelasan kita hari ini. Teacher sudahi terlebih dahulu. Jika ada yang ditanyakan bisa tanya ke WA untuk masalah tugas. Karena teacher sampaikan ke Google Classroom. Oke, goodbye.